Baik, kalau gitu mungkin kita langsung mulai saja ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 7:07. Oke, sebelumnya selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sekaligus juga saya ingin berterima kasih kepada Anthony yang mungkin kebetulan tidak bisa hadir di sini pada hari saat ini karena sedang dalam perjalanan di pesawat menuju Singapura ya. Terima kasih atas undangannya dan sudah mempersilahkan kami untuk memperkenalkan Kalodata. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Christian. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Operasional Kalodata untuk Indonesia. Sebelum di Kalodata, saya menjabat sebagai Marketing Operasional di bisnis unitnya Philips Consumer Dominers untuk wilayah Asia Pasifik serta juga Departemen E-commerce brand TCL yang kebetulan juga berkantor di Shenzhen, Tiongkok ya. Sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin sedikit memperkenalkan dulu tentang Kalodata. Kalodata sendiri juga merupakan sebuah platform yang tujuan utama kita adalah untuk membantu para kreator, seller, maupun agensi dan atau MCN seperti teman-teman sekalian untuk meningkatkan efisiensi mereka di TikTok melalui analisa data. Kebetulan orang yang mengepalai data di Kalodata saat ini merupakan orang yang sama yang sebelumnya mengurus divisi data di Douyin atau Douyin yang lebih dikenal sebagai TikTok Shop-nya Cina ya. Nah, inilah juga yang menjadi alasan atau fondasi kuat buat kami dalam memahami ekosistem data di TikTok Shop. Dan saya juga berharap melalui Kalodata kita juga berharap bisa membantu orang buat tumbuh dan berkembang bersama di TikTok Shop. Ya, kalau gitu mungkin mari kita melihat sebentar beberapa market insight dari kami. Oke. Topik hari ini adalah membuka lebar data rahasia TikTok Shop dengan bantuan Kalodata. Sebelumnya seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, perkembangan e-commerce di Indonesia terlebih dapat kita rasakan beberapa tahun terakhir ini, terlebih di masa pandemi ya. Dari data website Kominfo sendiri, di masa pandemi tingkat pertumbuhan e-commerce di Indonesia mencapai sekitar 33,2%. Dan terlebih sejak akhir tahun lalu dunia e-commerce Indonesia juga kedatangan pendatang baru kan yang disebut dengan TikTok Shop. Nah, kalau kita lihat datanya di sini, menurut Dewan Pembina Asosiasi E-commerce Indonesia, e-commerce saat ini juga menjadi penopang ekonomi pada tahun 2023. Jadi pemerintah sendiri juga mulai tanggap dan mulai menganggap sangat penting keberadaan e-commerce di Indonesia. Nah, dan kira-kira beginilah kondisi e-commerce di Indonesia saat ini ya. Saat ini pemain besar di e-commerce Indonesia masih didominasi oleh beberapa nama besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Tapi ada temuan menarik menurut katadata.co.id bahwa mulai awal 2023 ini pengunjung di beberapa platform tersebut terus menurun. Sementara kita bisa lihat ya, pengunjung TikTok didapati terus meningkat dari waktu ke waktu. Saat ini aja sekarang posisi pengguna TikTok di Indonesia udah terbanyak nomor 2 di dunia ya. Cuma kalah sedikit dari Amerika Serikat. Jadi TikTok juga udah mulai membuka peranan di Indonesia terlebihnya. Nah, kalau kita lihat lebih, ada beberapa mungkin yang pengen saya, yang tentunya teman-teman juga mungkin udah tahu ya, ada beberapa perbedaan logika yang mendasar di antara platform e-commerce, baik itu dari situs jual beli Shopee, Tokopedia, dan lain-lain dibandingkan dengan TikTok Shop. Nah, kalau di situs jual beli di Shopee atau Tokopedia, biasanya semua traffic berkenaan dengan sangat tergantung pada beberapa indikator seperti harga yang menarik, gambar produk yang bagus, penjelasan produk yang detail, kata kunci, review, dan lain-lain. Sementara di TikTok Shop, semua traffic atau semua indikator cuma bergantung sama konten atau live yang menarik. Dan dari konten dan live yang menarik, kita punya beberapa indikator, yaitu durasi stay dari pengguna dan tingkat engagement yang tinggi dari follower. Nah, jadi
setelah kita mengetahui beberapa indikator ini, nah disinilah peran kalau data dalam membantu untuk meningkatkan performa para pengguna TikTok atau juga dalam membantu para agensi atau para seller untuk bisa mencari kreator yang sesuai dengan kategori atau sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Nah, setelah kita sampai ke topik ini, mungkin saya akan langsung buat apa sih kegunaan kalau data yang bisa membantu buat teman-teman sekalian gitu ya. Nah, mungkin kita bisa masuk ada beberapa apa yang bisa diberikan oleh kalau data. Pertama, kalau data seperti yang sudah saya bicarakan tadi, merupakan sebuah website penyedia data TikTok Shop di mana pengguna bisa melakukan analisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik itu mencari kategori dengan market pasar yang besar dan tingkat pertumbuhan yang cepat, mencari talent-talent kreator yang bisa diajak bekerja sama dengan cepat dan tepat, menilik data dari kreator atau seller yang sukses sebagai bahan percontohan. Dan kita juga bisa melihat data terbaru dari kreator atau seller yang menjadi fokus kita dengan mudah. Nah, mungkin biar lebih untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk ke website kalau data buat kita lihat bersama ya. Sebelumnya, saya boleh bertanya apakah ada teman-teman sini yang sudah pernah menggunakan kalau data atau mungkin pernah mendengar tentang kalau data? Silakan bagi yang mau bertanya juga bisa. Oh, baik, dari Rio Como udah pernah dengar berarti sebelumnya ya. Udah pernah pakai juga. Oke. Jadi kalau data mungkin kalau kita pertama kali masuk, dia tampilan situsnya bakal seperti ini. Nah, tampilan situsnya bakal seperti ini. Dan bagi yang belum login bisa coba langsung login atau register. Bagi yang sudah register bisa langsung masuk ke menu dashboard. Nah, ini mungkin tampilan yang bisa teman-teman semua lihat. Sebenarnya tampilan dari kalau data sangat-sangat simple ya. Sangat simple. Terus kita juga dari begitu kita masuk ke beranda, kita bisa melihat beberapa video tutorial yang buat para pengguna yang baru menggunakan kalau data ya. Dia mungkin bisa tahu kurang lebih kalau data bisa memberikan apa sih gitu kan. Nah, kita punya beberapa video yang terbagi buat penjual, kreator, dan juga agen. Nah, buat agen mungkin bagaimana cara menemukan trend market, bagaimana menghasilkan uang secara cepat, bagaimana cara menemukan patokan kreator, bagaimana menemukan kreator potensial, live stream yang sukses, dan juga cara membuat video viral. Ini mungkin teman-teman juga bisa, kalau punya waktu, bisa coba explore sendiri dan coba pelajari sendiri membuat nonton dari video tutorial kita ya. Tapi hari ini mungkin saya bakal menjelaskan yang lebih dari sekitar tutorial tadi ya. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan di sebelah kiri kita punya beberapa tab menu yang menjadi tab menu andalan dari kalau data, yaitu negara dan kategori, penjual, kreator, produk, live stream, dan video. Nah, 6 hal inilah yang menjadi fokus utama dari kalau data. Berarti sangat simpel ya. Nah, mungkin kita masuk ke topik kita yang pertama tadi. Mungkin bagi yang udah pernah pakai juga bisa, mungkin saya coba, mungkin bisa bareng-bareng sama saya atau mungkin kalau ada pertanyaan. Nah, di bagian negara dan kategori ini kita bisa melihat pendapatan dari suatu negara ya. Nah, karena kita pilih yang Indonesia, maka kita akan fokus pada Indonesia saat ini. Jadi kita bisa melihat pendapatan Indonesia di sini, dan ini juga tren dari Indonesia, tren pendapatan dari TikTok Shop Indonesia. Nah, di bagian bawah kita masuk ke menu berikutnya, yaitu eksplorasi kategori potensial untuk Indonesia. Sebelumnya bagi teman-teman, kalau misalnya suara saya atau di bagian mana yang kurang jelas, bisa silakan langsung di komen di kolom komentar ya, biar saya bisa tahu gitu. Oke. Di kategori kita bisa melihat semua kategori. Nah, di bagian fitur utama ini mungkin yang juga jadi bahan buat teman-teman semua bisa lihat. Di fitur utama kita mempunyai beberapa filter berdasarkan pendapatan,
tingkat pertumbuhan pendapatan, rata-rata pendapatan toko tunggal, tingkat kategori, rasio pendapatan 3 toko teratas dan rasio pendapatan 10 toko teratas. Nah, yang tingkat kategori mungkin kakak bisa lihat semua ya. Kita punya L1, L2, L3. Ini maksudnya gimana sih? Nah, mungkin misalnya kita L1-nya merupakan kategori utama, pakaian dan pakai dalam wanita contohnya. Nah, L2 merupakan kategori di dalam kategori utama, misalnya atasan wanita, bawahan wanita, dan sebagainya. Dan L3 adalah kategori level ketiga. Jadi ini yang dimaksud dengan L1, L2, L3 ya. Kategori level 1, level 2, dan level 3. Jadi ini juga buat mungkin bagi klien dari teman-teman semua yang pengen mengeksplor kategori baru, bisa dicoba mungkin atau bisa diperkenalkan. Misalnya masuk L2, rata-rata pendapatan toko tunggal dari kategori tersebut, ini bisa dipilih atau mungkin bisa dikosongkan dulu. Tingkat pertumbuhan pendapatannya, misalnya saya pilih kebetulan saya pilihan dalam 30 hari sebelumnya ya. Kebetulan mungkin saya pilih lebih dari 30% pertumbuhan pendapatan. Nah, di sini kita bisa mendapati beberapa kategori level 2. Kebetulan kita lihat ini yang paling teratas ada busana muslim wanita, mukena atau perlengkapan sholat, pakaian muslim anak, pakaian muslim pria, menempati teratas. Dan kemungkinan juga ya memang kita bertepatan bakal untuk menyambut Hari Raya Lebaran ya. Mungkin beberapa kategori ini yang mempunyai penjualan yang meningkat beberapa hari belakangan. Nah, ini buat yang teman-teman semua juga bisa explore, buat pengen tahu misalnya dari kategori tersebut, kalau kita pengen tahu rasio pendapatan dari 3 toko teratas yang kurang 50% misalnya, bisa dimainin lagi filternya. Apakah pengen tahu misalnya apakah monopoli beberapa toko di kategori ini apakah terlalu gede misalnya ya. Nah, itu bisa dilihat semua terdatanya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat semua data-datanya ya. Misalnya di peralatan rumah tangga, rasio pendapatan 3 toko teratas sudah mencapai 37% dari keseluruhan market share di kategori peralatan rumah tangga. Atau dari total 10 toko teratas, rasio pendapatannya mencapai 53%. Mungkin ini yang bisa jadi buat pertimbangan ya, buat klien atau gimana, atau orang yang mau masuk di kategori. Nah, yang kedua kita ada penjual ya, untuk melihat data dari penjual. Ini mungkin ya baik pendapatannya, kita bisa lihat sumber penghasilannya apakah dari akun sendiri, afiliasi atau shop. Tren pendapatan apakah sedang tumbuh, harga unitnya per produknya berapa, atau tipe seller apakah dia brand atau dia pengecer. Nah, di kategori kreator mungkin yang lebih banyak berguna buat teman-teman MCN ya, atau teman-teman agensi. Nah, sebelumnya sama kategori kita bisa mainkan filter sesuai dengan kategori yang kita perlukan, atau kalau misalnya teman-teman semua pengen mencari mencari data dari suatu kreator tertentu, bisa juga langsung search di sini, atau kita juga bisa mainin dari filter utama. Nah, filter ini bentar maaf ya, saya ulang itu lagi. Oke, kita lihat buat bagian kreator punya beberapa filter utama, yaitu pendapatan dari kreator, sumber pendapatannya apakah dari video, live atau showcase, tren pendapatannya apakah sedang tumbuh, mungkin saya pilih sedang tumbuh, afiliasinya apakah dia menjual barang milik penjual atau dia mandiri, terafiliasi dari ke toko tertentu apakah dia mandiri ya, dan pengikut sesuai dengan pengikut yang kita bisa filter, jumlah pengikut dari kreator yang ingin kita filter. Kita juga bisa tulis sendiri di sini ya. Dan tingkat engagementnya apakah rendah, menengah atau tinggi. Nah, tingkat engagement ini kan mungkin dari video atau live, apakah banyak yang like, apakah banyak yang komentar, atau mungkin live dia apakah banyak yang share. Nah, ini dihitung sebagai tingkat engagement. Kita bisa coba tinggi ya. Nah, di sini kita juga punya status MCN, apakah kreator tersebut dia udah
terafiliasi, udah tanda tangan kontrak dengan suatu MCN atau dia belum tanda tangan. Nah, kalau bisa belum, berarti dia masih berstatus sebagai kreator mandiri, belum terafiliasi dengan MCN atau agensi manapun. Nah, dan satu hal lagi yang paling penting filternya yaitu kontak kreator. Kontak kreator kita bisa memfilter sesuai kebutuhan. Apakah kreator tersebut mempunyai nomor WhatsApp di dalam akun mereka yang kita bisa langsung lihat, ataukah Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tapi untuk keperluan yang lebih ringkas, kita tentunya mengharapkan mereka mempunyai nomor WhatsApp ya. Nah, dari beberapa filter yang saya bikin tadi, tren pendapatan sedang tumbuh, tingkat engagementnya tinggi, punya WhatsApp, dan status yang belum ditandatangani, mungkin saya bisa mendapati beberapa kreator di bawah ini. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman pengen lebih spesifik di kategorinya, bisa dipilih dari kolom kategori ya, tapi saya pilih semua. Jadi kita hanya melihat kreator di bawah ini. Mungkin kita bisa coba klik di satu kreator. Sebelum kita masuk ke dalam, kita di luar misalnya udah bisa melihat dari nama kreatornya, video-video yang paling banyak dilihat dari kreator tersebut, jumlah pengikutnya, jumlah pendapatannya dalam 7 hari sebelumnya ya. Ini kita bisa pilih waktunya di 7 hari sebelumnya. Ini jumlah pendapatannya, omsetnya maksudnya ya. Ini tren pendapatannya, apakah dia lagi terus naik atau dia naik turun, tapi belakangan hari, 7 hari belakangan dia lagi sedang tumbuh. Tayangan kontennya berapa, dan tren penayangannya gimana, dan kita bisa coba masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam. Sebelumnya kita bisa melihat ya info yang seperti yang kita udah pilih tadi. Dari pengikut, produk 30 hari terakhir, dia mandiri dan bersedia dihubungi, MCN not signed, maksudnya dia bisa terbuka, dia masih belum terafiliasi dengan MCN manapun. Kita bisa dapat nomor di sini, dan kita ada nomor WhatsApp-nya yang bisa langsung dikontak. Dan di bawah kita bisa melihat riwayat dari pendapatannya, riwayat dari pendapatan dari kreator tersebut dari hari per hari ya. Kita juga bisa melihat metrik intinya, gimana sih pengikut, pertemuan pengikutnya dari 7 hari terakhir, pengikut barunya berapa, pendapatan dari live-nya, impresi video, harga unit, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat waktu live yang dia adakan beberapa hari belakangan. Misalnya tanggal 26 dia mengadakan live selama 2 jam 10 menit, dan sebagainya. Ini kita juga bisa melihat video yang di-post 7 hari belakangan, ditonton berapa orang, pendapatannya berapa dari video tersebut, dan juga produk ini jual dalam 7 hari belakangan. Ini semua kita bisa lihat datanya, dan mungkin kakak-kakak juga bisa, teman-teman bisa masuk lagi buat ngelihat lebih detail ya. Berikutnya kita sampai ke produk dengan logika yang hampir kurang lebih sama. Ini buat mencari produk dengan beberapa filter juga. Sumber pendapatan dari produk tersebut, apakah dari live, video shop, tren pendapatan sedang tumbuh, harga unit, afiliasi, jumlah kreator yang menjual, dan lain-lain. Ini juga kita bisa lihat data-datanya. Seterusnya juga kita punya live stream. Antara mungkin kita pengen ngelihat live stream tertentu yang pengen kita lihat datanya, atau melalui filter buat ngelihat. Misalnya sebagai contoh di sini, dari tanggal 24 bulan Maret sampai tanggal 26, jika ya selama 31 jam 55 menit. Ini ada live dari Scientific, dan dia mendapat pendapatan sekitar 89,15 juta dengan penonton 309.000. Ini bisa kita lihat semua. Mungkin bagi teman-teman, kakak-kakak semua yang pengen masuk juga bisa melihat detail dari live-nya Scientific pada hari tersebut. Mungkin buat dianalisa lebih lanjut lagi, mulai dari jumlah penonton dari waktu ke waktu, dan mungkin tiba-tiba melonjak ke sini. Buat kedepannya kita juga bakal punya fitur buat yang secara otomatis bakal merekam semua aktivitas live dari kreator yang kita ingin fokuskan.
Jadi mungkin kalau kita udah bisa ngelihat rekamannya, mungkin kita bakal lebih jelas misalnya di menit segini apa sih yang dilakukan oleh host yang membuat penontonnya tiba-tiba banyak atau mungkin penjualannya tiba-tiba banyak. Ini bakal bisa kita lihat di selanjutnya. Kemungkinan fiturnya bakal mulai update bulan depan ya, yang fitur rekaman live. April ya, bulan depan berarti ya. Jadi bulan depan kita juga bakal punya fitur baru, yaitu bisa merekam aktivitas live stream secara otomatis. Nah, dari situ akan lebih gampang lagi buat melakukan analisa. Nah, saya sih penasaran ya, di menit segini dia tiba-tiba punya pendapatan yang begitu banyak dan pendapatannya penontonnya tiba-tiba meningkat. Apa sih yang dilakukan di sekitar menit segini? Apakah hostnya lagi melakukan giveaway atau gimana? Mungkin ini juga bisa menjadi bahan analisa dan bahan pelajaran buat kita ya. Nah, dari live kita juga bisa melihat metrik intinya, dan kita juga bisa melihat strategi produknya, apa aja yang dijual selama live tersebut dan gimana penjualannya ya, termasuk produk yang ada di keranjang kuning. Nah, di video juga kita bisa melihat dari data-data dari video apa yang punya penjualan bagus beberapa waktu terakhir sama 7 hari sebelumnya ya. Dan kita punya filter buat pendapatan, tren pendapatannya apakah sedang tumbuh, ditonton berapa orang, videonya apakah mempunyai produk atau tanpa produk, jumlah pengikut kreator yang membuat video tersebut, dan durasinya. Ini bisa kita filter semua. Nah, mungkin bagi teman-teman MCN ada satu lagi fitur yang sangat berguna. Misalnya kita punya beberapa kreator yang punya afiliasi dengan perusahaan kita ya. Nah, kita bisa langsung di afiliasi tersebut yang buat fokus tapi kebetulan ini karena kita fiturnya lagi dikembangkan masih belum bisa, tapi kedepannya kita bisa langsung dengan gampang fokus ke beberapa kreator yang ingin kita follow lebih lanjut ya, dan kreator tersebut akan muncul di beranda di bagian sini. Di bagian mengikuti kita akan muncul semua kreator yang kita fokuskan. Dan kita juga lebih gampang setiap kali kita login ke Data, kita bakal bisa ngelihat data terbaru dari kreator tersebut, dan kita bisa ngelihat jumlah pendapatannya dari total pendapatan dari 3 kreator ini, pendapatan live-nya, pendapatan video, dan lain-lain. Ini semua data dari kreator yang kita fokus. Kita juga bisa fokus ke penjual tertentu yang ingin kita fokus ya. Misalnya saya udah fokus ke Skintific, saya bisa tambah lagi sebanyak yang saya perlukan. Oke. Kurang lebih sih ini perkenalan dari fitur-fitur di Data. Apakah teman-teman semua ada sedikit pertanyaan? Mungkin kita bisa sedikit melakukan waktu buat sharing tanya jawab. Bagi yang punya pertanyaan bisa langsung ditinggalkan di kolom komentar, atau mungkin juga bisa dibuka mic-nya, kita langsung ngobrol. Oke. Apakah datanya akurat? Karena saya coba bandingkan dengan yang data di TikTok ada perbedaan. Oke, data kita melalui perhitungan dari variabel-variabel dari TikTok Shop. Dan data kita bukan real time, data kita adalah data hari plus 1 atau 2. Jadi kemungkinan data yang dilihat pada hari ini merupakan data kemarin atau kemarin lusa. Tapi penghitungan kita udah melalui beberapa variabel yang sangat komprehensif ya, dari IT kita aja. Data kita bisa dikatakan mendekati akurat. Tapi sekali lagi, karena kita sebagai penyedia analisa data buat TikTok, fokus kita sebenarnya lebih ke bagaimana memanfaatkan data tersebut agar bisa digunakan sebagai bahan analisa atau bahan membuat strategi dalam pengembangan bisnis. Jadi bukan ke fokus ke titik komanya. Tapi kita sih sampai sekarang kita tetap tidak bisa, bukannya kita mencari alasan untuk gimana, tapi kita harus sampai saat ini
tingkat keakuratan data kita mencapai sekitar 80-90%. Pertanyaan dari Nafisa ASGF. Hai Kak, mau tanya apa kita bisa lihat pola atau cara live stream TikTok yang dipakai oleh kreator brand yang pendapatannya tinggi? Mungkin saya coba masuk lagi, saya kurang begitu yakin dengan pertanyaannya ya. Kita coba masuk bentar. Pola atau cara live stream. Berarti mungkin dari sepengetahuan saya, mungkin kita bisa masuk ke kreator, mungkin kita bisa masuk ke beberapa, misalnya ke akun Kohcun, dan kita bisa melihat riwayatnya, dan riwayat dari pendapatannya, dan riwayat dari tayangan kontennya, dan lain-lainnya. Kita juga bisa melihat dari semua riwayat live yang dilakukan oleh Kohcun dalam beberapa hari terakhir. Apakah ini yang dimaksud? Apakah ini maksud dengan pola? Mungkin? Oke, ya kalau gitu berarti ya kita bisa melihat semua. Kalau kita masuk ke kreator, ke detail kreator, kita bisa melihat semua aktivitas dari kreator tersebut, dari live-nya mereka, waktu live-nya, terus durasi live-nya, pendapatan live-nya, jumlah penonton, dan lain-lain. Ada juga video yang di post belakangan. Ini kalau misalnya kita masuk ke lebih dalam lagi, kita juga bisa masukin ke detail. Misalnya di pendapatan yang paling tinggi, kita bisa masuk ke detail dan lihat lagi detail dari live-nya Kohcun di tanggal tersebut, jumlah produknya, dan lain-lain, dan kategori teratas yang dijual ya, termasuk tren penontonnya gimana. Dari Diokomo, kalau kita sedang bekerja sama dengan brand dan brand tersebut baru di TikTok, apakah kita bisa menambahkan akun brand tersebut di Kalodata untuk kita analisa? Oke, buat brand baru kita ada dua macam Kak. Pertama, kalau misalnya memang penjualan dia tiba-tiba bagus di TikTok, ada kemungkinan bakal masuk ke website kita. Tapi buat brand yang benar-benar baru yang mungkin belum punyai performa, ada kemungkinan kita masih belum memasukkannya di website kita, kecuali mungkin ada masukan dari kakak atau teman yang pengen dimasukkan brand tertentu, kita bakal masukin ke dalam website kita. Buat saat ini kita semua data kita dimulainya dari yang pendapatannya tinggi dulu. Berapa jumlah kreator di pool Kalodata? Saya belum bisa menjawab secara pasti berapa jumlah kreator di pool Kalodata. Jumlah kreator yang ada di website Kalodata, apakah kita punya data resminya? Secara basic kita punya top 10.000 dari kreator di Kalodata, tapi kemungkinan bakal lebih dari itu. Soalnya kita selalu menjaga agar top 10.000 ini datanya akurat. Baik Kak Andreas, seperti yang saya ngomong tadi, mungkin ada beberapa kreator yang saat ini belum masuk. Kadang kita juga menerima masukan dari pengguna kita atau dari kreatornya sendiri agar menambahkan data mereka di Kalodata, dan itu biasanya akan kita masukkan dan akan segera bisa dilihat datanya dalam waktu sekitar 2 sampai 3 hari. Kalau misalnya Kak Andreas misalnya mempunyai beberapa kreator atau akun yang nggak ketemu di Kalodata, bisa langsung disampaikan ke kita dan kita akan coba masukkan datanya di Kalodata. Tapi untuk saat ini kita memulai data kita dari akun yang top 10.000 dulu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Buat teman-teman semua, kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa mungkin masuk ke grup WhatsApp kita atau mungkin masuk di grup Facebook. Kita juga bakal, baik itu seputar mungkin cara menggunakan Kalodata atau pertanyaan lainnya ya. Karena kebetulan juga kita Kalodata juga kita baru mulai fitur berbayar, dan mungkin bagi yang tertarik juga kita bisa memberikan diskon khusus buat
bulan ini, atau mungkin ada pertanyaan lainnya juga bisa langsung ditanya ke kita. Ya, kebetulan di fitur kita yang terbaru setelah kita fitur berbayar, kita di paket premium kita punya kemampuan terlebih buat para MCN atau agensi ya, kita bisa ekspor ke Excel semua data kita. Pertama, kita juga punya fitur lebih dari sekedar data, kita punya fitur untuk laporan analisa khusus. Laporan analisa khusus ini misalnya ada satu brand yang pengen masuk ke Indo atau pengen buka di kategori, kita bakal kasih bantu mereka buat kasih laporan tentang gimana sih kondisi pasar secara keseluruhan atau kondisi kategori tertentu secara keseluruhan. Kita bakal kasih laporan analisa buat mereka. Dan ini semua terdapat di paket premium. Paket premium. Untuk harganya kita bisa langsung masuk ke link paket berbayar dan kita bisa melihat harga dari masing-masing paket, dan juga beberapa perbandingan fungsi dari paket tersebut. Dan sekali lagi kita juga saat ini lagi, karena kita juga baru berbayar, kita juga lagi melakukan promo bagi yang melakukan pembayaran dengan kode diskon. Maaf, apa tadi? Mungkin kamu bisa tuliskan. Bagi rekan saya bakal menuliskan kode diskonnya di kolom komentar. Bagi yang masuk dengan kolom diskon, 是不是关掉了？就是升级我的账号登出了，我的飞书现在进不了，所以没法写。但是你还可以。怎么回事啊maaf teman-teman, tadi mungkin ada sedikit kesalahan teknis, sambungannya terputus ya, maaf. Oke, sekarang mungkin kita lanjutkan. Buat yang pengen melakukan pembelian, bisa masukkan kode diskon kita. Kalau data agensi dapat diskon berapa? 20%. Kita punya promo buat pengguna pertama gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, saya bakal coba menjawab satu-satu. Dan nanti kita juga bisa join ke grup kita kalau ada pertanyaan lanjutan, atau bisa langsung meng-add baik grup WhatsApp kita atau grup LARP. Nah, buat fitur-fiturnya sendiri, buat fitur premium, selain tadi yang udah kita lihat ya, analisa penjual, analisa kreator, dan lain-lainnya, kita juga punya satu fitur yang hanya tersedia di fitur premium, yaitu laporan analisa khusus. Seperti yang saya katakan tadi, kita punya laporan sesuai dengan permintaan dari pengguna, misalnya buat analisa di satu kategori, atau analisa di market secara keseluruhan, atau analisa dari kompetitor, tergantung dari kebutuhan dari pengguna, dan kita bisa sediakan. Kode diskonnya saya ketik di kolom komentar ya. Jadi bisa masuk ke kalau data agensi untuk mendapatkan diskon 20%. Oke, baik, saya mungkin bagi link dari WhatsApp-nya ya bagi yang tertarik buat join ke WhatsApp group. Ini WhatsApp group dari kita, mungkin teman-teman yang pengen join bisa langsung klik dan masuk, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke kita di grup ya. Terkait dengan fitur-fitur di Kalau Data, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang belum dimengerti, kita bisa coba buat jelaskan lebih lanjut.
Di sini kita juga punya beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Misalnya kayak bagaimana cara menghubungi, bagaimana cara mendapatkan laporan analisa khusus sebagai anggota premium gitu. Nah, biasanya kita akan setelah Anda membuka layanan premium, tim kita akan menghubungi teman-teman semua untuk mengetahui kebutuhan laporan data seperti apa yang diperlukan. Benar, di masa trial kita bisa melihat termasuk kelebihannya lebih di bagian seller ya. Tapi setelah masa trial berakhir, kita udah nggak bisa ngelihat lagi, semuanya bakal masuk ke masa di sini mungkin kita nggak tertulis, tapi setelah masa trialnya habis, yang itu sekitar 7 hari. Nah, setelah itu mungkin banyak fitur yang bakal tertutup. Misalnya buat analisa kreator, analisa penjual, mungkin hanya kelihatan satu baris saja, cuma satu baris penjual. Nah, sementara kan kalau misalnya di dasar atau di masa lainnya kan kita bisa ngelihat sampai banyak penjual ya. Nah, itu perbedaannya sih. Di masa trial memang semua orang kita berikan masa trial biar bisa mencoba dulu. Setelah dirasakan berguna dan pengen buat subscribe lebih lanjut, baru bisa upgrade ke paket yang mereka sesuai dengan kebutuhan. Buat saat ini paket dasar lebih diutamakan buat pengguna kreator pribadi. Jadi mereka bisa ngelihat buat research produk apa yang terbaru, terus yang kayak analisa kreator, analisa produk, analisa live stream dan video. Tapi mereka tidak mempunyai akses untuk melihat penjual, karena memang mungkin bagi kreator dasar tidak diperlukan ya. Nah, buat standar kita lebih menekankan buat penjual yang punya tim sendiri atau kreator yang udah lumayan gede yang juga punya tim sendiri, karena mulai dari paket dasar kita punya tambahan satu sub akun, jadi bisa dipakai oleh 2 orang secara sekaligus. Nah, sementara buat paket premium kita lebih buat brand yang besar, MCN atau agensi, jadi kita punya tambahan 6 sub account, dan sub account ini juga bisa ditambah lagi buat dengan membeli secara add-on sesuai dengan kebutuhan. Ini misalnya pengen ditambah menjadi 7, 8, 9, 10, itu bisa banget buat yang premium. Nah, mungkin itu kira-kira perbedaannya ya. Min, kalau data yang standar bisa download ke Excel. Sementara buat download ke Excel baru bisa buat yang pakai premium. Yang pakai standar tidak memungkinkan. Jadi semua download data cuma dimungkinkan oleh pengguna paket premium. Selain download data, juga paket premium juga mempunyai kelebihan lain, yaitu laporan analisa khusus yang tidak dimiliki oleh paket lain. Buat yang punya pertanyaan lain juga silakan ditanyakan, atau bisa juga gabung ke grup WhatsApp yang tadi kita udah share di kolom komentar. Buat yang pengen berbayar, saat ini mungkin saya ingatkan lagi, kita punya kode khusus yang bisa digunakan untuk berlangganan dengan diskon 20% kalau data agensi. Apakah ada pertanyaan lainnya seputar dengan fitur kalau data? Di bagian kreator sangat memudahkan untuk MCN buat mencari kreator yang benar-benar mempunyai potensi. Misalnya bisa mencari belum tanda tangani, kontak kreator, sumbernya dari live misalnya, tren pendapatannya sedang tumbuh. Untuk yang premium, khusus untuk yang pakai premium, iya mas, yang kita maksud dengan premium ya buat paket premium, bener Kak Andreas. Afiliasinya mandiri, pengikutnya bisa kita atur sesuai kebutuhan, misalnya 50.000 sampai 500.000. Oh, bukan, diskon untuk semua. Untuk semua paket bisa menggunakan kode diskon di atas dan dapat diskon 20%.
tingkat engagement tinggi. Maaf pertanyaannya cek per region, maksudnya misalnya Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi gitu. Kalau untuk saat ini kita tidak punya pembagian sampai per region ya, kita Indonesia secara keseluruhan. Kita tidak membagi per provinsi. Untuk saat ini cuma Indonesia secara keseluruhan. Kalau saya boleh tahu mengapa mungkin kakak bisa membagi insight-nya kenapa harus dibagi per provinsi. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kita juga buat update ke depannya mungkin kak. Kadang-kadang kita hanya perlu data yang jangkauannya regional. Oke. Tapi saat ini ya kita belum membagi per provinsi kak. Kita cuma punya data buat Indonesia secara keutuhan gitu. Tapi ini mungkin kita juga bisa jadi masukan buat tim IT kita ya. Mungkin rekan saya juga lagi mencatat. Iya. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Nah, ini beberapa akun kreator yang kita munculkan berdasarkan fitur ini, yang dari sumber pendapatan dari live, tren pendapatannya sedang tumbuh. Maksudnya ya tren pendapatannya sedang tumbuh berarti juga akunnya lagi aktif-aktifnya, lagi sehat-sehatnya ya. Afiliasi mandiri, ini terlebih kita pilih 7 hari sebelumnya ya, berarti dia selama 7 hari sebelumnya pendapatannya naik terus gitu. Punya pengikut yang lumayan, engagement tinggi. Nah ini mungkin kan beberapa akun yang punya peluang buat ya bisa diajak ngobrol lah ya istilahnya gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin ya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Semoga apa yang saya share hari ini berguna bagi semua. Dan kalau ada pertanyaan bisa silakan langsung tanyakan di grup yang udah kita share tadi. Segala pertanyaan terbaik baik itu dari segi fitur kalau data atau ada masukan bagi kita. Terima kasih banyak semuanya dan selamat malam.